Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Islani. Saya dari kelas 5C, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas jawaban dari soal-soal asistensi modul 3 tentang routing, mata kuliah praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini soal asistensi yang telah diberikan itu ada beberapa soal, yakni kita harus merancang jaringan seperti ini terlebih dahulu. Yang kedua, kita menentukan berapa subnet mask yang bisa mencukupi klien sebanyak 26 PC dan berapa ring IP untuk jaringan 1 dengan menggunakan subnetting. Untuk yang ketiga, kita mencari network address dari jaringan 2 menggunakan subnetting. Nah, untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5 mungkin nanti saya akan menjelaskan soal nomor 5 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari soal dari nomor 4. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung membahas dari soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu kita menentukan berapa subnet mask yang bisa mencukupi klien sebanyak 26 PC dan berapa rank IP untuk jaringan 1 dengan menggunakan subnetting. Nah, di sini IP jaringan 1 sudah diketahui, yakni 192.168.1.0. Nah, karena dimulai dengan angka 192, maka jaringan tersebut merupakan jaringan pada kelas C. Nah, untuk mencari rumus untuk mencari klien itu 2 pangkat X min 2. Nah, di sini saya sudah mengerjakan di Word. Nah, di sini untuk yang nomor 1. Nomor 1 ini untuk rumus untuk mencari banyaknya klien yang mencukupi. Rumus untuk mencari banyaknya klien yang mencukupi yakni 2 pangkat X dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, untuk X ini kita itu bisa mengira-ngira. Kan yang dibutuhkan 26 PC. Nah, gimana caranya? Pangkat berapa yang hasilnya itu sama dengan 26 atau enggak melebihi dari 26. Jadi saya pakai 2 pangkat 5. Karena kalau pakai 2 pangkat 4, kan 2 pangkat 4 16. 16 dikurangi 2 kan 14. Nah, tidak mencukupi karena yang dibutuhkan adalah 26 klien. Jadi saya naik ke pangkat selanjutnya, yakni pangkat 5. 2 pangkat 5 kan sama dengan 32. Nah, 32 dikurangi 30. Itu kan 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, 30 kan ini sudah lebih besar dari 26. Jadi kita itu tidak perlu naik ke pangkat yang selanjutnya, cukup di pangkat 5. Sudah dapat diketahui bahwa LAN pada jaringan 1 itu bisa mencukupi 30 klien. Nah, untuk menentukan ring IP jaringan 1 yakni dimulai dari 192.168.1.1 kan tadi IP jaringannya 1.0. Nah, seperti tabel di sini kan IP jaringannya 192.168.1.0. Nah, untuk rank IP-nya yang rank IP di IP awal itu subnet ini 8 bit terakhir ditambah 1, yakni jadi 192.168.1.1 sampai 130. Nah, untuk broadcastnya itu sendiri IP akhir itu ditambah 1. Jadi rank IP pada jaringan 1 yakni 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Nah, selanjutnya ke soal yang kedua. Di soal yang kedua itu kita menentukan berapa network address yang digunakan pada jaringan 2 dengan menggunakan subnetting. Untuk lebih mudahnya, saya melanjutkan di jaringan 1. Nah,
blok subnet 256 dikurangi 224. Nah, 224 ini kita dapat dari /27. Jadi yang pas di jaringan 1 itu kan jaringannya IP jaringannya 192.168.1.0. Nah, untuk mencari prefix maka kan di sini menggunakan karena jumlah IPv4-nya itu 32, maka untuk mencari slash dari IP jaringan tersebut itu kita 32 dikurangi pangkat yang kita pakai dikurangi X-nya. Jadi 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Jadi jaringan 1 itu 192.168.0/27. Nah, /224 ini didapat dari /27. Nah, ini untuk subnet masknya. Jadi dapat diketahui bahwa subnet masknya itu 255. Karena kelas C, maka yang host ID-nya itu 8 bit terakhir 255. Nah, ini kenapa 224? Karena ini /27. /27 itu kan berarti kalau hostnya itu ditandai dengan nilai 0. Kalau networknya ditandai dengan nilai 1. Jadi networknya itu sebanyak 27. Nah, yang di oktet terakhir itu kan di sini kan 8 kan 24 kurang 3 kan jadinya gini 1110000. Nah, ini bilangan biner. Kalau didesimalkan itu jadi 224. Jadi untuk mencari blok subnetnya itu 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Nah, jadi yang nomor 2 itu untuk mencari jaringan 2-nya kita melanjutkan dari jaringan 1. Jadi subnetnya itu yang di sini kan 0, di jaringan 1 0. Nah, untuk ke jaringan 2 kita langsung tambahkan 32. Jadi IP dari jaringan 2 yaitu 19.168.1.32. Untuk ringnya dari sini kan 1. Nah, itu langsung juga ditambah 32. Jadi 192.168.1.33. Untuk IP terakhirnya di sini kan 30. Nah, di sini juga langsung ditambah 32. Jadi 192.168.1.62. Sedangkan broadcastnya itu ditambah juga 32 atau enggak dari sini ditambah 1. Kayak gini juga dari untuk mencari subnet ini IP awal dikurangi 1 itu jadi IP dari subnetnya. Jadi IP broadcastnya itu 192.168.1.63 seperti itu. Jadi network address dari jaringan 2 adalah 192.168.1.32. Nah, selanjutnya beralih ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kan tes ping. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi IP terlebih dahulu. Langsung saja ke software Cisco Packet Tracer. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendesain tadi. Nah, di jaringan ini kita membutuhkan 2 router, 2 switch, dan 4 BC yang dapat diperoleh dari sini. Nah, untuk kabelnya saya menggunakan kabel straight through dan yang ini saya menggunakan serial DTE. Jadi yang pertama yaitu konfigurasi dari router. Nah, di router itu kita konfigurasi terlebih dahulu kan di soal sudah ditentukan IP routernya itu 202.91.9.1/30. Nah, /30 ini kita butuhkan untuk menentukan subnet mask dari router dengan menggunakan subnetting. Begitupun di router yang kedua, /30 juga dibutuhkan untuk menentukan subnet mask dengan cara subnetting. Nah, kembali ke jaringan. Untuk konfigurasi router yang pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi router. Nah, yang pertama kita klik router. Yang pertama kita lihat rangkaian yang sudah kita buat.
kemudian klik router yang pertama. Nah, karena saya menggunakan router statik, maka kita langsung bisa mengeklik yang statik. Misalkan mau mengubah nama router, bisa di sini. Untuk nama hostnya bisa rubah di sini. Di sini saya memakai yang default saja. Karena saya menggunakan yang statik, routing statik, maka klik yang statik. Kemudian di network sini kita isi 192.168.1.32. Nah, di sini mengapa 32? Karena di router pertama kita menggunakan network dari router kedua agar nanti bisa ngeping antar PC. Nah, kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan yang jaringan 1. Tadi jaringan 1 255.255.224. Untuk next hop ini kita masukin IP dari router, tapi bukan dari router 1, melainkan dari router 2 agar bisa saling terhubung. 201.91.9.2. Kemudian kita ADD. Kebetulan tadi saya sudah ADD, jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jangan lupa diklik ADD sampai di sini muncul seperti ini. Selanjutnya kita setting di bagian Fast Ethernet 000. Nah, di bagian Fast Ethernet 00 ini kita memasukkan IP address dari PC kita, dari router yang pertama dengan subnet mask di jaringan pertama. Jangan lupa untuk mengklik on agar kabel yang kita pasang itu tidak merah. Kemudian di serial 2/0. Di serial 2/0 ini kita memasukin IP dari router pertama, bukan lagi dari IP router kedua. IP router kedua hanya ditaruh ketika kita menyetel di bagian statik. Untuk subnet masknya kita tidak lagi menggunakan .224 karena di sini menggunakan /30, maka subnet mask dari routernya itu 255.255.255.252. Kan 202 ini merupakan kelas C, jadi host ID-nya hanya 8 bit terakhir. Nah, /30 itu 252, bisa dihitung dengan biner. Jangan lupa juga untuk mengklik on. Kemudian kita X. Untuk router kedua, sama halnya dengan penyetingan di router yang pertama. Kita mengklik statik terlebih dahulu, kemudian kita isi network dari router yang pertama, yakni 192.168.1.0. Kan tadi 32. Yang di sini berarti .0. Nah, untuk masknya juga yang 255.255.254. Untuk next hopnya ini IP router dari router yang pertama, yakni 202.91.9.1. Kemudian klik ADD, nanti akan muncul di bagian sini. Kemudian kita menyeting di bagian Fast Ethernet, sama halnya seperti tadi. Yang Fast Ethernet ini kita menyeting IP address dari PC1 ke router, yakni 192.168.1.33. Sedangkan subnet masknya itu 255.255.255.224 menggunakan jaringan yang pertama. Sedangkan untuk serialnya itu di IP V4 address itu kita memasukkan IP dari router kedua, bukan IP dari router pertama. Dan subnet mask dari IP router kedua, kan sama-sama /30, maka subnet masknya itu sama dengan router yang pertama, yakni 255.255.255.252. Jangan lupa untuk mengklik tombol on. Setelah itu, langkah-langkah konfigurasi dari tiap PC. Yang pertama dari PC 0, kita klik, kemudian pilih IP configuration. Nah, di sini kita memasukkan IPv address. Karena di sini dimulai dari IP 192.168.1.1 sampai 1.30, maka kita harus menggunakan
IP yang invalid antara 1 sampai 30. Nah, di sini saya menggunakan 1.2 dan 1.3 nanti di PC1. Nah, 192.168.1.2 ketika kita mengklik tombol bagian subnet mask, maka akan otomatis muncul 255, 255, 255 dan 0. Nah, itu merupakan subnet mask yang default. Kita rubah menjadi 224. Nah, untuk default gateway ini sama yang telah dicantumin di router harus sama. 192.168.1.1, kemudian kita X. Begitupun di PC2. Nah, di PC2 klik IP configuration, kita hanya mengubah di 8 bit bagian terakhir di IPv address-nya. Nah, untuk yang PC kedua di jaringan 2, karena di jaringan 2 itu ringnya dari 33 sampai 62, maka saya menggunakan IP dari 35 dan 36. Nah, begitupun subnet masknya menggunakan 224. Nah, di default gateway-nya itu harus sama dengan yang kita tulis di IP address router, yakni 1.33. Begitupun di PC3, itu sama, hanya mengubah 8 bit terakhir di bagian IPv4 address, yakni 36. Nah, kita coba untuk mengirimkan paket apakah berhasil atau tidak. Kita menggunakan ini, menambahkan simple PDU. Kita coba mengirimkan paket dari PC0 ke PC2. Nah, ini sudah successful, maka ini jaringan yang sudah kita buat itu sudah benar. Kita coba lagi. Successful ke PC3, PC1 ke PC3. Nah, kalau ada yang violet itu bisa kita lakukan ulang. Nah, ini kan successful. Kemudian untuk soal yang keempat, yakni tes ping dari antar PC dengan PC lain. Nah, untuk tes pingnya itu kita contohkan di PC1 misalnya. Kita ke command prompt. Nah, tadi saya ini sudah mencoba-coba ke PC lain saja. Di command prompt ya. Nah, kita ping PC kita di PC-nya kedua dulu, PC sendiri. Ping 192.168.1.35. Kalau sudah muncul reply ini dan ini sudah dikirim 4, diterima 4, dan yang nggak dikirim itu 0, berarti itu sudah benar. Nah, kemudian kita ping ke PC lain. Kita coba ping PC1, di mana PC1 itu memiliki IP address 192.168.1.3. Nah, dapat diketahui kan, dapat dilihat bahwa kita ngeping PC1 di bagian PC2 itu muncul reply, berarti ini tandanya berhasil dengan paket mengirim 4 paket, diterima 4 paket, dan yang tidak diterima itu 0. Kita coba ping di PC0. Nah, itu kan sudah diketahui bahwa di PC2 ini bisa ngeping ke PC1 ke PC0 seperti itu. Nah, untuk mencoba IP lain kita bisa ngeping dari PC0. Nah, di PC0 di sini saya mencoba tadi ngeping ke PC kedua, yang mana PC kedua memiliki IP 192.168.135 dengan respon reply, berarti paket sudah dikirim 4 dan sudah diterima 4, seperti itu. Nah, ini untuk request timeout tadi saya ada kesalahan. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.